Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam kondisi kesedihan dan keburaman, namun ada hal yang menggelitik pada proses pemeriksaan saksi oleh penyidik. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Terkadang dalam kondisi kesedihan dan keburaman sebuah tragedi, ada senyum ada ketawa yang diakibatkan oleh kelucuan. Itu juga yang terjadi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kelucuan atau komedi yang membuat kita tertawa jua terjadi saat pemeriksaan salah satu saksi utama, pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang akan segera memasuki bulan ketiga. Komedi atau kelucuan itu bisa datang dari arah mana saja, termasuk datang dari tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu alias Amel. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat menilai apa yang dilakukan tim penyidik saat memeriksa kliennya, Yosef, membuatnya tertawa dan menyebutnya sebagai sebuah komedi atau kelucuan. Hal itu dikemukakan Rohman Hidayat saat diwawancara Indra Zainal dalam kanal YouTube Indra Zainal Channel, yang tayang pada Minggu, tanggal 14 November tahun 2021. Kelucuan yang dimaksud Rohman Hidayat adalah dalam pemeriksaan terakhir Yosef pada Selasa, tanggal 9 November tahun 2021, dari 5 pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Yosef adalah kucing Amel ada di mana. Salah satu pertanyaan yang lucu dari kasus pembunuhan ditanya kucing ada di mana, tutur Rohman. Ya sudahlah, itu kan bagian dari penyidikan. Selalu ada komedia dari setiap tragedi, ujar Rohman melanjutkan. Justru karena ada komedi-komedi seperti itu, menurut Rohman, yang membuat ada tawa meski dalam kondisi kesedihan dan kegeraman karena pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. Seperti diketahui, masalah kucing milik almarhum Amel yang berada di TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, sempat menjadi pembicaraan ramai. Apalagi setelah ada tuduhan bahwa selain Danu dan sosok Banpol yang masuk TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau sehari setelah kejadian aksi pembunuh ibu dan anak di Subang, ternyata Yosef dan adiknya, Mulyana juga masuk ke TKP pada hari yang sama. Itu berawal dari keterangan Yoris yang menyatakan bahwa ayahnya yakni Yosef dan Mulyana masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore dan menyebut mereka membawa barang dari TKP. Baik Rohman, Yosef, maupun Mulyana telah melakukan klarifikasi soal keberadaan mereka di TKP. Bahkan, menurut Mulyana, saat itu sebenarnya Yoris juga ada di TKP dan ngobrol bersama Yosef. Menurut Mulyana, keberadaan mereka di TKP atas permintaan tim penyidik dan kepergian serta keberadaan mereka di sekitar TKP juga dibarengi polisi dan tim penyidik. Bahkan, saat diwawancara di kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada tanggal 13 November tahun 2021, Mulyana menceritakan kronologi kepergian mereka ke TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Menurutnya, saat itu, Mulyana, Yosef dan Yoris tengah berkumpul di Polsek Jalan Cagak, Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Kemudian ada salah seorang aparat yang merasa kasihan ada kucing di TKP yang tidak terawat dan tidak diberi makan dan memaparkan soal mobil Yaris milik almarhum Amel, yang tidak terkunci di garasi rumah TKP. Polisi kemudian menyuruh untuk mengambil kucing tersebut. Akhirnya mereka memutuskan berangkat ke TKP dengan 2 mobil, yang satu Avanza hitam yang satu pakai mobil Alia putih kepunyaan Mulyana. Kepergian mereka pun didampingi sejumlah aparat dan tim penyidik. Bahkan, menurut Mulyana, Yosef dan anaknya Yoris pergi bareng di mobil Alia putih bersama putra Mulyana Arif, dan sopir Bang Gede. Sementara Mulyana pergi duluan dengan mobil Avanza hitam bersama sejumlah aparat. Begitu sampai di TKP, Mulyana tidak berani masuk ke TKP karena takut gak kuat. Kemudian ketika Alia putih tiba, Mulyana menghampiri Yosef untuk tidak turun dari mobil, khawatir trauma. Pertama yang masuk ke TKP itu 5 petugas, dan kemudian mereka berteriak menyuruh saya masuk. Saya masuk ke TKP tidak pegang apa-apa. Pegang kucing pun gak, karena saya dari dulu alergi kucing, ujarnya. Saat keluar TKP, Yosef dengan Yoris sedang berbincang di dekat mobil Yaris milik almarhum Amel. Setelah urusan beres dan paket kiriman Amel dibawa, mereka pun pergi ke rumah Uwa Yoris yakni Ibu Lilis dan menyerahkan kucing Amel. Yoris kemudian pulang bersama Arif. Nah, gimana pendapat kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya. Amin amin ya robbal alamin.